Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kurnia Awali Fajrin. Saya akan sedikit membahas tentang polusi tanah. Nah, sebelumnya, apa itu polusi tanah? Polusi tanah atau pencemaran tanah adalah penghancuran atau kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia yang menyebabkan perubahan sementara maupun permanen pada tanah. Pencemaran pada tanah ini akan menyebabkan lapisan atas tanah rusak, penyebabnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, erosi tanah, dan tindakan pengendalian hama. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur untuk pertanian, berkurangnya tutupan hutan, dan berkurangnya makanan ternak yang digembalakan. Selain rusaknya tanah, polusi tanah juga menyebabkan hilangnya humus, air tanah menjadi beracun, dan lain sebagainya. Nah, polusi tanah ini adalah masalah serius yang berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi tentunya. Perubahan buruk pada lingkungan karena pencemaran tanah menimbulkan masalah yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Nah, terkait dengan pencemaran tanah itu terdapat dampak-dampak pencemaran tanah. Nah, di sini ada dampak pencemaran tanah merupakan hasil penghancuran jangka panjang dari aktivitas manusia. Dampak pencemaran tanah menimbulkan konsekuensi luas yang dapat menjadi bencana bagi air, tanah, dan makhluk hidup. Ada beberapa efek polusi tanah terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Nah, apa saja dampak polusi tanah dan bagaimana solusinya? Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa dampak dari pencemaran tanah tersebut. Yang pertama di sini ada perubahan pola iklim. Nah, perubahan pola iklim ini adalah efek pencemaran tanah yang sangat berbahaya, menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Tanah tercemar secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola iklim. Masalah yang dihadapi adalah meningkatnya suhu, aktivitas cuaca yang tidak pada musimnya, hujan asam, dan lainnya. Nah, yang kedua di sini ada dampak negatif ke lingkungan. Ketika penggundulan hutan dilakukan, maka tutupan pohon terganggu, lalu menyebabkan ketidakseimbangan yang curam dalam siklus hujan. Siklus hujan akan terganggu dengan berkurangnya tutupan hijau. Pohon dan tanaman membantu menyeimbangkan atmosfer. Terganggunya keseimbangan tersebut menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, curah hujan tidak teratur, banjir bandang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada dampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, dampak negatif pada kesehatan manusia ini dapat mengalami konsekuensi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatannya. Nah, jika bahan kimia beracun mencapai tubuh manusia melalui bahan makanan bila ditanam di tanah yang tercemar dan bila terpapar limbah dari air yang tercemar serta tanah yang terkontaminasi, polutan manusia dapat terkena gangguan pernafasan, penyakit kulit, hingga kanker, dan masalah serius lainnya tentunya ya. Nah, selanjutnya di sini ada sebabkan polusi udara. Nah, tempat pembuangan sampah di kota semakin penuh karena peningkatan limbah, sehingga menyebabkan bau tidak sedap. Nah, dilakukannya pembakaran sampah dan limbah berakibat terjadinya polusi udara. Jadi pembakaran sampah dan limbah ini akan menyebabkan polusi udara, di mana si asapnya itu akan menjadi polusi udara dan kena lagi ke kesehatan manusia. Nah, tempat pembuangan sampah juga menjadi rumah bagi hewan hama seperti tikus yang dapat menularkan penyakit ke manusia. Selanjutnya di sini ada dampak negatif pada satwa liar. Nah, mengganggu keharmonisan tanah berarti mengganggu habitat hewan-hewan dan tanaman yang menyebabkan makhluk hidup nyaris punah. Tanah tercemar mengakibatkan hewan-hewan terpaksa menjauh ke wilayah baru untuk mencari makan dan tempat berlindung. Hewan-hewan menghadapi resiko mati bila tidak berhasil menyesuaikan diri. Akibatnya beberapa spesies berada di ambang kepunahan.
Pembuangan bahan kimia di darat juga berbahaya bagi ekosistem sebab dapat dikonsumsi hewan dan tanaman sehingga masuk ke dalam ekosistem. Proses ini disebut biomagnifikasi dan merupakan ancaman serius bagi ekologi. Selanjutnya di sini ada peningkatan risiko. Kebakaran kondisi kering yang diciptakan polutan di tanah justru mempermudah terjadinya kebakaran hutan. Api dapat tumbuh membesar dengan cepat karena kondisi kering dan pelebaran lahan yang tercemar. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada mengganggu aktivitas wisata. Sebuah daerah akan kehilangan daya tarik bila tempat pembuangan sampah tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, pemerintah daerah setempat akan kehilangan pendapat. Jadi intinya, jika ada suatu daerah yang merupakan banyak peminatnya, banyak pengunjung wisata untuk liburan dan lain-lain di daerah ini, tetapi tetapi tidak dijaga, dilestarikan, dibersihkan dengan baik, tentunya akan terjadi penurunan daya tarik wisatawan tersebut, sehingga pendapatan pemerintah ini juga semakin menurun. Kita next slide. Nah, terkait dampak-dampak yang tadi yang menyebabkan dampak-dampak pencemaran tanah tadi, di sini ada solusinya. Nah, apa solusinya? Bisa kita lihat di sini, yang pertama ada kesadaran diri. Terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, polusi tanah itu secara langsung dan secara tidak langsung itu merupakan tindakan manusia. Jadi di mana adanya kesadaran diri ini untuk manusia menjadi sadar akan apa yang dilakukannya, apa yang akan dilakukannya, dan setelah yang dilakukannya. Jadi pentingnya kesadaran diri untuk manusia sendiri gitu, karena dampak-dampak itu berakibat untuk manusia sendiri dan tidak hanya untuk manusia juga, itu bisa menjadi dampak untuk makhluk-makhluk hidup lainnya gitu. Jadi perbuatan manusia akan menjadi dampak untuk makhluk lainnya juga gitu. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Terus di sini ada konsep reduce, reuse, dan recycle. Bisa kita tahu reduce ini adalah mengurangi, reuse itu digunakan kembali, dan recycle ini didaur ulang. Jadi untuk reduce itu kita mengurangi sampah-sampah, limbah-limbah, misal kayak kita mengurangi sampah plastik resek, gitu. Jadi pakai paper bag gitu-gitu, itu mengurangi pencemaran lingkungan. Terus reuse ini digunakan kembali, banyak kayak aqua dan lain-lain itu bisa digunakan kembali. Apalagi ibu-ibu biasanya suka digunakan kembali. Terus recycle, didaur ulang, mungkin bisa si sampah-sampah ini atau limbah-limbah ini digunakan kembali menjadi seni dan lain-lain, itu masih sangat mungkin bisa. Terus selanjutnya di sini ada mengurangi pestisida dan pupuk pertanian. Sudah jelas pestisida terlalu banyak menggunakan pestisida ini akan sangat berpengaruh besar terhadap tanamannya, terhadap tanahnya gitu. Jadi pentingnya untuk mengurangi pestisida yang berlebihan. Selanjutnya ada membuang sampah dengan benar. Maksud dari membuang sampah dengan benar ini, membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan yang menyebabkan penyumbatan air dan lain-lain. Terus selanjutnya di sini ada berkebun organik tanpa menggunakan pestisida yang tadi. Jadi lebih baik mengurangi pestisida.
Terus yang terakhir di sini ada pembuangan yang jauh dari area pemukiman. Kita next slide. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasus pencemaran tanah akibat pestisida di separuh lahan bawang merah di Brebes. Next slide. Nah, aduh. Nah, pada suatu minggu, tanggal 14 Agustus 2016 terjadi penurunan kualitas tanah dan rusaknya produksi bawang merah di Brebes. Hal ini disebabkan oleh pestisida yang mengakibatkan pencemaran tanah. Oke. Kondisi rusak terhadap kualitas tanah terjadi di separuh lahan bawang merah di Kabupaten Brebes. Pemberian pestisida tanaman bawang dinilai menjadi suatu penyebab kemerosotan kualitas tanah. Kantor Lingkungan Hidup atau KLH Kabupaten Brebes telah melakukan pengukuran uji kualitas tanah lahan pertanian bawang merah di beberapa desa. Sebagian besar atau 50% kualitas lahan pertanian di sentra produksi bawang merah di Brebes sudah rusak. Terakhir kami ambil sampel lahan di Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, ucap Kepala KLH Brebes, yaitu Edi Kusmartono. Nah, menurutnya hasil pengukuran uji kualitas tanah di lahan pertanian Desa Padasugi penyebabnya selain pestisida, kata Edi, penurunan kualitas tanah juga disebabkan pola tanam petani yang hanya menggunakan sistem satu pola tanam, yakni hanya bawang merah. Banyaknya penggunaan pestisida dan pola tanam petani menjadi penyebab penurunan kualitas tanah lahan bawang merah. Terangnya, penurunan kualitas tanah dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain derajat pelusuran air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar pH atau asam tanah cukup rendah di bawah 7,0. Kondisi tanah dengan pH di bawah 7,0 bisa dikatakan rusak ringan hingga sedang. Sedangkan kerusakan parah jika pH menunjukkan angka di bawah 4,0. Hasil pengukuran di lahan bawang merah di Brebes kisaran 4 hingga 5, artinya kerusakan kategori ringan hingga sedang jelasnya. Hingga akhir tahun ini, pihak akan terus melakukan penelitian kualitas tanah di sejumlah lokasi sentra produksi bawang merah. Dalam 2 tahun terakhir ini, KLH Brebes telah melakukan penelitian kualitas tanah di 7 kecamatan sentra bawang merah. 7 kecamatan antara lain Kecamatan Larangan, Songgong, Brebes, Tanjung, Bulak-Kambah, Wanasari, dan Jati Barang. Rata-rata kerusakan kualitas tanah di 7 kecamatan itu berkategori ringan hingga sedang. Meskipun kerusakan tanah belum masuk kategori rusak berat, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab bisa mempengaruhi kualitas bawang merah imbuhnya. Sementara seorang petani bawang merah, Wikarto, berumur 40 tahun, mengaku menggunakan pestisida yang dicampur pupuk penyubur tanaman dalam jumlah lebih banyak dibandingkan musim tanam sebelumnya. Saya sudah memberikan pestisida sampai 5 kali dalam musim tanam ini. Sebelumnya hanya 2 kali, jelasnya. Banyaknya porsi pemberian pestisida atau obat hama, lantaran pada kondisi cuaca sekarang ini hama tanaman bawang merah berkembang biak lebih cepat. Biasanya bulan ini sudah kemarau dan angin banyak berhembus. Musim yang bagus untuk petani bawang, namun sekarang masih turun hujan, sehingga kondisi tanah jadi lembab dan banyak hama dan penyakit tanaman bawang, jelasnya. Ia mengaku tidak tahu soal menurunnya kualitas tanah akibat pestisida yang dipakai. Menurutnya, ia lebih mengutamakan hama penyakit tanaman hilang dari lahannya. Jadi inti dari kasus ini yaitu menggunakan pestisida berlebihan. Namun menggunakan pestisida berlebihan juga menyebabkan rusaknya kualitas tanah dan rusaknya tanamannya, yaitu bawang merah.
Jadi menggunakan pestisida secara berlebihan itu tentu tidak baik gitu. Yang tadinya mungkin ingin memberantas hama lebih cepat karena si hama ini berkembang biak dengan cepat, namun berakhir kerugian yang besar gitu akibat gagalnya atau rusaknya si tanaman ini atau bawang merah ini. Kita next aja. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah polusi tanah ini ialah suatu perubahan buruk pada lingkungan yang berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi. Polusi atau pencemaran tanah ini ialah penghancuran tanah yang disebabkan oleh tindakan langsung dan tidak langsung oleh manusia. Nah, dampaknya dari pencemaran tanah ini ialah terjadinya bencana yang meluas baik di air, tanah, dan tentunya makhluk hidup. Nah, cukup sekian pembahasan tentang polusi tanah dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam segi penyampaian, perucapan, mungkin materi yang kurang lengkap, karena di sini saya masih tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.